Kali ini saya akan membuat video governance digital tentang handphone. Yang pertama, pengertian handphone. Handphone terdiri dari dua frasa dalam bahasa Inggris, yaitu hand yang berarti tangan atau genggam dan phone berarti ponsel atau telepon. Sehingga dapat dikatakan bahwa handphone adalah telepon genggam. Oleh sebab itu, seperti namanya, maka telepon ini bisa kita gunakan di mana saja dan kapan saja, karena tidak perlu menggunakan antena atau kabel saat menggunakannya. Pada awal kemunculannya, handphone selalu identik dengan barang yang mewah, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki alat komunikasi tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, maka handphone tak lagi menjadi barang yang mewah. Bahkan hampir setiap orang mempunyai alat elektronik yang memiliki berbagai fungsi ini. Handphone yang semakin lama semakin memiliki fitur canggih, membuat penggunanya bukan hanya bisa menelpon saja, tetapi bisa merekam suara atau video, memfoto suatu hal, menonton film. Bahkan dengan handphone saja kita bisa belajar dan berbisnis. Oleh sebab itu, sudah banyak orang yang memiliki usaha rumahan sendiri dan sudah bisa mempromosikannya dengan mudah. Martin Cooper merupakan seseorang yang pertama kali menemukan handphone atau telepon genggam ini. Bahkan dirinya sendiri pun tak pernah membayangkan kalau bisa membuat telepon seluler berukuran kecil tanpa kabel yang bisa dibawa kemana saja. Martin Cooper memiliki nama lengkap yaitu Martin Marty Cooper, dan ia lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 26 Desember 1928. Sejarah handphone itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 4 generasi, yang dimana generasi pertama merupakan telepon seluler ciptaan Martin Cooper. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa telepon seluler Martin Cooper merupakan cikal bakal dari handphone yang kita gunakan saat ini. Berikut ini ada 4 generasi handphone yang perlu kita ketahui. Yang ke-1, generasi pertama pada tahun 1973. Telepon genggam atau handphone pada generasi pertama ditemukan pada tahun 1973 dan penemunya adalah Martin Cooper. Pada generasi pertama ini, telepon genggam sering disebut juga dengan generasi 1G. Oleh karena itu, telepon genggam generasi ini bisa dibilang bersifat analog. Berbicara tentang bobot atau berat dari telepon genggam generasi pertama ini, beratnya sekitar 2,5 pound atau 1,1 kg. Maka dari itu, handphone generasi pertama merupakan telepon seluler yang cukup berat. Kemudian generasi yang kedua pada tahun sekitar 1990-an. Generasi yang kedua ini, dari sejarahnya perkembangan handphone atau telepon genggam, teknologi yang semakin maju membuat telepon genggam generasi ini semakin canggih. Kecanggihan itu terlihat pada penggunaan chip pada telepon genggam dan menggunakan teknologi 2G. Kemudian generasi ketiga pada tahun sekitar 2000-an. Memasuki tahun 2000-an, telepon genggam generasi ketiga yang dimana pengguna teknologi semakin canggih, yaitu 3G. Dengan penggunaan teknologi 3G, maka jangkauan sinyal pada telepon genggam semakin luas sehingga komunikasi semakin nyaman. Dan terakhir, generasi keempat atau pada era sekarang itu dimulai dari tahun 2010-an. Generasi terakhir ini dari perkembangan telepon genggam adalah generasi keempat atau lebih dikenal dengan teknologi 4th generation. Selain itu, teknologi yang ditawarkan pada telepon genggam generasi ini berupa dapat terhubung teknologi nirkabel. Oleh karena itu, penggunaan yang menggunakan telepon genggam generasi ini akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti pengguna bisa menggunakan sistem operasi kapan saja, memiliki kecepatan tinggi, jangkauan sinyal bisa mencapai global, dan lain-lainnya. Setelah membahas sejarah dan biografi singkat penemu handphone Martin Cooper, kini yang akan kita bahas adalah fungsi dari handphone ini. Yang pertama, ada sebagai alat komunikasi antar manusia. Fungsi utama dari handphone adalah dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kabel pesawat. Fungsi pertama ini sebenarnya sudah ada sejak pertama kali telepon genggam ditemukan oleh Martin Cooper. Rasanya akan kurang lengkap jika sebuah handphone tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi atau melakukan panggilan kepada orang lain.
Kemudian yang kedua, mencari data, berita, informasi dengan layanan internet. Teknologi pada telepon genggam yang semakin canggih membuat telepon genggam bisa menggunakan layanan internet di zaman globalisasi ini. Layanan internet bisa dikatakan cukup penting karena bisa mencari data, berita, dan informasi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan sangat mudah. Kemudian yang ketiga, hiburan. Dalam hal ini, fungsi hiburan yang dimaksud berupa bisa bermain game, bisa menonton aplikasi YouTube, bisa mendengarkan musik, bahkan bisa menonton film. Akan tetapi, hal yang perlu digarisbawahi dari semua hal itu adalah dibutuhkannya layanan internet. Apabila tidak ada layanan internet, maka fungsi hiburan bisa dikatakan kurang maksimal. Namun, untuk melakukan hal seperti menonton film, menonton YouTube, dan sebagainya hanya bisa menggunakan handphone dengan generasi keempat atau handphone yang kita gunakan sekarang. Yang keempat, menyimpan data. Semakin canggih suatu handphone, maka semakin besar memori penyimpanan yang dimilikinya. Oleh karena itu, fungsi handphone berikutnya adalah menyimpan data seperti foto, video, berkas-berkas, dan sebagainya. Yang kelima, mengirim pesan. Selain berfungsi untuk melakukan panggilan kepada orang lain, telepon genggam juga berfungsi sebagai mengirim pesan. Dengan fitur mengirim pesan, itu kita akan mudah untuk menerima kabar dari orang lain. Bahkan kita bisa mengirim pesan elektronik atau lebih dikenal dengan nama mengirim email. Yang terakhir, keenam, membuat foto dan video. Telepon genggam yang semakin canggih membuat fitur-fiturnya juga semakin canggih, seperti fitur untuk memfoto dan membuat video. Hal ini dikarenakan pada handphone saat ini sudah memiliki fitur kamera yang hampir mirip dengan kamera sungguhan. Bahkan bisa digunakan untuk membuat suatu rekaman video yang memiliki nilai jual. Kesimpulannya, handphone atau telepon genggam merupakan teknologi yang selalu mengalami penyempurnaan, hingga dapat memudahkan penggunanya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Selain itu, handphone yang semakin canggih memiliki layanan internet, sehingga para penggunanya bisa mendapatkan informasi dalam negeri ataupun luar negeri dengan mudah. Yang lebih pentingnya lagi, handphone ini bukan menjadi barang yang mewah lagi, atau bisa dibilang sebagai barang yang wajib kita miliki. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi penonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.